Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pembelajaran matematika, khususnya anak-anak kelas 9. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah selesai pertemuan ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian persamaan kuadrat dan unsurnya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari pengertian. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dalam satu variabel yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Ini beda dengan persamaan linear yang pangkat tertingginya adalah 1. Sebagai contoh, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini ada pangkat tertinggi 2. Yang kedua, X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan ketentuan, A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 akan menjadi persamaan linear. Dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan real. A disebut dengan koefisien X kuadrat, B disebut koefisien X, dan C disebut konstanta. Contoh, 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0, maka A-nya adalah 2. B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 3. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus. Nah, untuk kali ini, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Contoh, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Maka kita faktorkan, kita cari faktor dari X kuadrat dan 3X. Faktornya adalah X. Maka X kita keluarkan, X dikali dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Perkalian dua bilangan yang hasilnya sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bilangan yang pertama sama dengan 0, atau bilangan yang kedua yang sama dengan 0. Dalam hal ini, bilangan pertama adalah X, maka X sama dengan 0. Atau bilangan yang kedua yaitu X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X sama ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 0. Contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurangi 10x sama dengan 0. Ini juga difaktorkan karena ada bilangannya, kita cari faktor dari bilangannya dulu, yaitu faktor dari 2 dan 10. Itu sama dengan 2. Kemudian faktor dari x kuadrat dan x adalah x. Maka faktornya adalah 2x. Maka 2x kita kalikan dalam kurung x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kemungkinan yang pertama, 2x sama dengan 0. Atau kemungkinan yang kedua adalah x dikurangi 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk x dikurangi 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Contoh yang ketiga, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di pemfaktoran bentuk seperti ini sudah kita pelajari pada
saat kelas 8. Kita faktorkan menjadi 2 suku, yaitu menjadi X dikurangi 2 dikalikan X ditambah 5. Difaktorkan itu kalau kita kalikan, kita lihat X dikali dengan X sama dengan X kuadrat. Begitu. Kemudian yang belakang, negatif 2 dikali 5 itu adalah 10. Kemudian yang tengah itu, dari perkalian X dikali 5, kemudian dikurangi dengan 2 kali X. Di 5X dikurangi 2X sama dengan 3X. Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah X min 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X ditambah 5 sama dengan 0. Untuk X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Sedangkan X ditambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 5. Kemudian penyelesaiannya adalah negatif 5, dan 2. Kemudian yang keempat, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dikurangi 3 dikalikan X dikurangi 3. Nah, kita lihat di sini ada bentuknya sama. Maka nanti kalau kita cari X-nya, jadi menjadi X dikurangi 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 3 juga sama dengan 0. Karena kembar, maka hasilnya X sama dengan 3. Maka dalam penulisan himpunan penyelesaian, cukup ditulis salah satu saja. Tidak usah ditulis dua-duanya. X 3 dan 3. Tapi cukup satu, yaitu 3. Kemudian yang kelima, X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk yang kelima, kita lihat faktornya adalah X dikurangi 4 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Kemungkinan yang pertama, X dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian X yang kedua, X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga X dikurangi 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 4. Contoh yang ke-6, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Kita ambil contoh yang A-nya lebih dari 1. Kita faktorkan akan menjadi 2X plus 3 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Kemungkinan yang pertama, 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk 2X ditambah 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 3. Kemudian, X-nya akan menjadi negatif 3 dibagi 2 sama dengan negatif 1,5. Sedangkan X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Ya, himpunan penyelesaiannya negatif 1,5, negatif 1. Contoh yang ketujuh, ini bentuknya pecahan. Di setengah X kuadrat ditambah 3/4 X sama dengan 5. Untuk bentuk pecahan, agar lebih mudah, maka kita jadikan pecahannya menjadi bulat dengan cara dikalikan dengan suatu bilangan. Bilangan itu diperoleh dari KPK penyebut. KPK penyebut dari pecahannya. Di sini penyebutnya 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka semua dikalikan dengan 4. Setengah dikalikan 4 sama dengan 2. 3/4 dikalikan 4 sama dengan 3. 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Kemudian agar bisa diselesaikan dengan bentuk pemfaktoran, maka 20-nya kita pindah ke ruas kiri. Nah, menjadi 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 20 sama dengan 0.
Kemudian baru kita faktorkan seperti biasa, menjadi 2x dikurangi 5 dikali dengan x ditambah 4 sama dengan 0. Kemungkinan yang pertama, 2x dikurangi 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 5, dan x sama dengan 5 per 2, hasilnya 2,5. Kemungkinan yang kedua, x ditambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 4. Jika himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 2,5. Demikian beberapa contoh memfaktorkan dengan banyak variasi. Untuk memperdalam dalam pemahaman yang tadi, maka sudah siapkan berapa soal, nanti silahkan dikerjakan sambil diulang-ulang lagi. Ini beberapa bentuk. Yang pertama adalah yang A-nya sama dengan 1. X kuadrat ditambah 7X dikurangi 18 sama dengan 0. Yang kedua, yang A-nya lebih dari 1. 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 15 sama dengan 0. Yang ketiga, 5X kuadrat dikurangi 180 sama dengan 0. Untuk yang ketiga, untuk mempermudah, maka kita bagi dengan FBB. Jadi 5 dan 180 kita cari, FB-nya 5, maka semuanya dibagi dengan 5. Baru kemudian kita faktorkan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Selamat berlatih. Semoga diberikan kefahaman dan kemudian sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.